Jadi pada intinya nggak ada yang bisa merangsang dia untuk bunyi ya. Karena tipe burung kenari ini saat situasinya ramai, maka burung kenari ini akan rajin bunyi juga teman-teman. Halo sahabat kicomania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas kenari paud yang tadinya rajin ngeriwik, terus tiba-tiba jadi jarang ngeriwik, dan bahkan ada yang sampai berhenti ngeriwik atau macet bunyi ya. Nah sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti itu teman-teman. Padahal seharusnya yang tadinya ngeriwik terus ngelagu lalu gacor ya. Ini kok yang ada malah tadinya ngeriwik malah jadi jarang ngeriwik, bahkan sampai macet bunyi. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, ada beberapa sebab yang membuat kenari paud yang teman-teman pelihara menjadi macet bunyi ya. Yaitu ada 4 penyebabnya teman-teman. Dan silahkan teman-teman simak 4 penyebab ini, barangkali ada salah satu di antara sebab yang saat ini sedang dialami ya, sehingga membuat kenari paud yang teman-teman pelihara menjadi macet bunyi teman-teman. Dan tentunya hal ini jangan sampai dibiarkan ya, karena kalau misalnya dibiarkan, maka secara otomatis burung kenari paud ini kedepannya malah akan lama lagi gacornya teman-teman. Nah, untuk faktor yang pertama yang membuat kenari paud ini jadi macet bunyi, biasanya ditempel dengan kenari yang sudah dewasa dan gacor ya. Atau bisa juga terlalu dekat dengan burung-burung yang ukurannya lumayan besar seperti cendet, kacer, atau murai batu. Sedangkan kenari yang usianya masih paud ini dibiarkan terlalu dekat tanpa menggunakan sekat teman-teman. Dan pada akhirnya kenari paud yang teman-teman pelihara tadinya rajin ngeriwik jadi macet bunyi akibat mentalnya drop teman-teman. Nah jadi usahakan untuk teman-teman kalau misalnya di rumah ada burung yang ukurannya lumayan besar dan gacor seperti jalak, kacer, murai, atau cendet, lebih baik untuk kenari paud ini sementara waktu dijauhkan dulu ya. Dan kalau misalnya nggak ada tempat gantungan lain selain berdekatan, maka saran dari saya lebih baik kita gunakan sekat teman-teman. Kita sekat sangkar kenari paud kita menggunakan kerodong ya, karena itu akan jauh lebih aman teman-teman, supaya kenari paud yang kita pelihara tidak mengalami drop mental ya. Lalu untuk faktor yang kedua yaitu ketika kenari paud ini memasuki masa-masa sulam bulu teman-teman. Karena kenari yang masih paud ini ketika memasuki usia dewasa, maka kenari paud ini akan sulam bulu atau ganti bulu ya. Jadi bulu-bulu paudnya ini akan rontok dan ganti bulu dewasa teman-teman. Nah, pada saat kenari paud ini memasuki ganti bulu paud ke bulu dewasa, biasanya si kenari paud ini akan berkurang kicauannya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, selama perawatan kita bagus, maka ketika pergantian bulunya sudah selesai, kenari paud ini juga akan cepat bunyi dan gacor lagi teman-teman. Karena ini bersifat umum ya. Jadi untuk faktor yang kedua ini teman-teman nggak usah khawatir karena memang ini bersifat umum dan ini aman teman-teman. Lalu untuk faktor yang ketiga yaitu akibat dari kurang jemur teman-teman. Nah jadi bukan untuk kenari paud aja ya, untuk kenari dewasa pun kalau misalnya kita jarang melakukan penjemuran, maka akan mengakibatkan kurang gacor atau jarang bunyi teman-teman. Apalagi untuk yang masih paud ini, karena kenari paud ini untuk penjemurannya sangat penting sekali ya, untuk merangsang agar birahinya cepat keluar dan kondisinya selalu fit teman-teman. Dengan begitu maka kenari paud yang kita pelihara akan lebih rajin ngeriwik dan semakin rajin lagi, dan pada akhirnya akan gacor teman-teman. Cuma kalau misalnya cuaca lagi musim hujan terus untuk mendapatkan penjemurannya agak sulit, solusinya yaitu kita gantung di teras depan rumah aja ya. Yang penting ada sirkulasi udara yang lancar teman-teman. Tapi kalau misalnya hujan terus disertai dengan angin yang dingin, alangkah lebih baiknya kita masukkan ke dalam rumah, tapi jangan dilakukan pengkerodongan teman-teman. Jadi biarkan burung
kenari yang kita pelihara biarkan diablak begitu aja ya. Dan itu pun kalau cuaca hujan teman-teman. Akan tetapi kalau misalnya cuaca nggak hujan, lebih baik kita taruh di teras depan rumah aja ya. Lalu untuk faktor yang keempat yaitu biasanya di rumah hanya ada satu burung ya. Karena burung kenari ini ketika merasa sendiri, maka kegacorannya akan berkurang teman-teman. Walaupun awalnya rajin ngeriwik, tapi lama-kelamaan dia akan berkurang kicauannya ya. Karena dia sendiri, jadi lama-kelamaan dia akan jenuh juga teman-teman. Jadi pada intinya nggak ada yang bisa merangsang dia untuk bunyi ya. Karena tipe burung kenari ini saat situasinya ramai, maka burung kenari ini akan rajin bunyi juga teman-teman. Akan tetapi kalau misalnya kita pelihara burung-burung yang ukurannya lumayan besar, ya usahakan jangan terlalu dekat teman-teman. Tapi kalau misalnya penggantungannya dengan jarak dekat, saran dari saya usahakan disekat dengan kerodong ya. Karena itu akan jauh lebih aman teman-teman. Untuk antisipasi agar burung kenari paud yang kita pelihara tidak mengalami drop mental ya. Nah oke teman-teman, itulah 4 penyebab yang bisa membuat kenari paud jadi kurang gacor atau bisa macet bunyi ya. Dan mungkin cukup sekian dulu video dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Salam sahabat kicau mania.